Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para tribuners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Tanya Ustadz, di mana pada program ini para pemirsa bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam yang dihadapi dalam keseharian, yang dihadapi dalam ibadah, dan lain sebagainya. Pada kali ini, kita akan membahas satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemirsa tentang fidyah, terutama kapan sih fidyah itu dikeluarkan. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa fidyah adalah harta ya atau makanan pokok yang dikeluarkan sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkan. Ada beberapa kategori orang yang diharuskan dan diwajibkan untuk membayar fidyah. Di antaranya satu al-harim, orang yang sudah tua renta dan dia tidak punya kemampuan secara fisik untuk menjalani ibadah puasa. Yang kedua al-marid alladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dia sudah divonis oleh dokter bahwa penyakitnya yang diidapnya tidak memungkinkan ia untuk menjalani ibadah puasa. Dan tidak diperkirakan dia bisa sembuh, di mana dia bisa menjalankan puasa. Maka ini juga diwajibkan mengganti dengan fidyah. Yang ketiga, orang yang hamil dan menyusui, ya, perempuan yang hamil dan menyusui, dan dia mengkhawatirkan kesehatan pada jabang bayinya, ya, pada bayi yang dikandungan dan yang disusui. Lalu termasuk juga orang yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat meninggalkan hutang puasa juga bagi ahli warisnya diwajibkan membayar fidyahnya. Maka termasuk juga ya, yaitu orang yang menunda mengqadha puasa Ramadan sampai pada Ramadan berikutnya dia masih punya hutang puasa, maka dia juga diwajibkan membayar fidyah. Maka orang-orang tersebut ya diharuskan membayar fidyah. Sekarang pertanyaannya, kapan sih seseorang ini diperbolehkan untuk mulai membayar fidyah? Maka para ulama menjelaskan bahwa fidyah dikeluarkan di hari tersebut, di hari di mana orang tersebut meninggalkan puasa di hari tersebut. Dan bisa juga itu diakhirkan, takhir ya, diakhirkan sampai taruhlah akhir bulan Ramadan. Setelah terkumpul beberapa hari, lalu fidyah dibayarkan sekaligus, itu juga boleh. Sedangkan ya, membayar fidyah sebelum dimulai puasa pada hari tersebut, maka menurut jumhur ulama itu tidak diperbolehkan, kecuali menurut ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah, para ulama Hanafiyah yang memperbolehkan fidyah dibayarkan di awal Ramadan. Nah, jadi kalau sekiranya seseorang di awal Ramadan dia sudah kira-kira nih sepertinya sudah tidak bisa mengerjakan puasa di bulan itu, dia bisa membayarkan fidyahnya sekaligus ya, dihitung kira-kira berapa puasa yang ditinggalkan lalu dibayarkan di awal Ramadan. Tetapi semuanya sepakat bahwa tidak boleh dan tidak cukup membayar fidyah sebelum Ramadan ya. Jadi sejak sebelum Ramadan orang sudah bayar fidyah dulu, itu tidak bisa ya. Nah, tetapi para ulama menganjurkan agar seseorang membayar fidyah di malam ya, di malam sebelum hari di mana ia meninggalkan puasanya. Nah, jadi setiap malamnya ya dia membayarkan fidyahnya, dan boleh juga nanti dikumpulkan di akhir Ramadan untuk dibayarkan sekaligus. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk menjawab pertanyaan terkait waktu fidyah. Nah, semoga bermanfaat. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.